Nah, setelah saya begitu, ditarik, tiba-tiba ada nongol depan pintu perempuan. Demi Allah saya lihat baik-baik itu perempuan. Jadi sambil ngeliatin, saya juga sambil ngeliatin gini. Mau bicara nggak bisa. Nah, setelah kejadian itu saya sakit. Saya sakit kurang lebih 2 hari. Saya tidur jam 10 malam, saya terbangun jam 12 malam. Nah, saya terbangun karena saya mau minum. Pas mau minum, saya dengar suara kuda. Saya cari tahu di mana suara kuda ini. Saya cari keliling-keliling, tidak ada di kamar. Saya pas nengok ke bawah, orang berkuda. Tapi tidak ada kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat berada di salah satu pesantren di daerah Makassar. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Bang Dahlan nih. Halo Bang. Ya, halo Bang. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nih Bang, ini kan sekolah di jatuhnya Bang ya? Ya, sekolah di salah satu pesantren di daerah Makassar. Itu tahun berapa nih Bang? Tahun 2010. 2010? Iya. Itu jenjang pendidikannya apa nih Bang? SMP. Oh, setara SMP. Iya, setara SMP. Nah, di pesantren itu berapa tahun nih Bang? Kurang lebih 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan? Iya. Oke, kenapa nggak 3 tahun nih Bang? Rencananya mau sih, tapi nggak tahan soalnya. Pesantren itu. Serem banget soalnya. Berarti nggak sempat lulus Bang ini Bang? Nggak sempat lulus. Jadi Berarti lulusnya di luar. Oh, pindah sekolah jatuhnya lah ya. Berarti kan kurang lebih 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Dan di sana banyak mengalami kejadian horor nih Bang. Banyak banget. Itu teman-teman juga nggak jadi? Bukan cuma saya aja. Teman juga? Teman juga kayak gitu. Okay. Dan itu hanya beberapa aja santri. Oh, jadi nggak semua santri ibaratnya ngalamin ya? Iya. Mungkin ada beberapa santri-santri yang bisa dibilang peka lah. Bener banget. Yang setan tuh sedemen tuh gangguin santri-santri ini. Bener. Nah, waktu itu Abang kan berarti nginep di sana asrama kan ya? Di asrama. Nah, satu kamar berapa orang nih Bang? Dia sistemasinya bukan kamar, tapi lurusan gitu tidurnya. Oh, oke. Jadi kayak lorong gitu. Kayak lorong tidur. Itu banyak itu. Banyak tidur. Berderit semua. Oke. Dan ada beberapa teman Abang di situ yang ngalamin juga. Yang ngalamin. Oke. Jadi bukan cuma saya aja yang ngalamin kejadian itu. Sorry nih Bang ya. Gue agak kaget nih Bang. Di pesantren itu lu numbu jempol Bang? Iya, betul. Jadi kejadiannya itu 1 bulan setelah saya masuk pesantren. Oke. Berarti untuk cerita lengkapnya kenapa jempol ini nongol di sini Bang ya? Boleh tunjukin nggak Bang? Kira-kira. Boleh nih. Ini Bang? Iya. Boleh pegang Bang? Boleh, silahkan pegang. Nggak ada tulangnya? Nggak ada. Cuman ini herannya, dia nggak ada tulang, tapi kukunya tumbuh. Serta setiap Jumat pasti kukunya tumbuh. Tuh. Berarti nanti diceritain nih Bang ya, kenapa itu tumbuh? Semua. Oke. Berarti kita tahan dulu ceritain nih Bang ya. Boleh. Oke, bagi kalian yang penasaran nih sama ceritanya Bang Dahlan, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian nih yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat Sobat Tengah Malam nih, support terus channel kita dengan cara like, comment, share, dan pastinya subscribe channel ini. Oke Bang, kita mulai nih Bang ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Ya, pertama waktu masuk pesantren kan, jadi saya itu dulu direkomendasiin sama orang tua untuk masuk pesantren. Awal-awalnya sih nolak gitu kan. Saya bilang sama orang tua nggak usah masuk pesantren, saya mau masuk SMP biasa aja. Cuman orang tua pada waktu itu maksa, udah nak, bagus pesantren itu bagus, akhlaknya bagus, apa semua. Ya udah, saya ikutin aja kemauannya. Jadi setelah saya masuk pesantren, awal-awalnya bagus. Menjelang 1 minggu, kejadiannya itu saya bermain sama teman. Jadi permainannya itu, saya masih ingat permainannya itu kita lagi hitung jari. Sistem hitung jari. Jadi kayak contoh nih, jari saya 10, teman-teman yang lain ada yang 5 gitu kan. Jadi hitungnya pakai abjad. Kayak A, B, C. Jadi setelah contoh I terakhirnya kan I. Jadi sebut nama hewan gitu kan. Jadi saya contoh ikan, yang lain apa gitu loh. Kejadian itu kami udah ditegur sama teman seleting kami gitu. Katanya teman, jangan sampai bermain, jangan usah bermain, takutnya nanti kepala asrama datang kan negur gitu. Tapi kami tetap bermain. Nggak lama kemudian kepala asrama datang.
naik ke atas lantai 3. Naik ke atas lantai 3, saya ditanyain, langsung ditegur semua, kenapa bermain, kenapa belum tidur. Pada waktu itu jam 10 kejadiannya. Jam 10, akhirnya kami tidur. Semua aktivitas apapun itu nggak ada, lampu aja dimatiin semuanya. Awalnya kami tidur jam 10. Kejadiannya itu antara jam 2 jam 3. Saya lagi tidur enak-enaknya, tiba-tiba ada kayak rambut. Jadi aku ngerasa awalnya itu rambut masih belum apa ya namanya. Saya masih biasa aja gitu kan, biasa aja awal pertama. Yang kedua masih biasa. Yang ketiga aku bangun megang rambut, tapi pas buka mata nggak ada orang. Aku pas gitu bangun, aku lihat kiri kanan semua pada tidur teman-teman. Jadi aku setelah itu tidur lagi, karena kan rasa takut ada kan, kenapa ada rambut tapi orangnya nggak ada. Aku tidur lagi. Jadi itu yang selimut awalnya sampai di sini, akhirnya sampai ketutup semua. Paginya aku tanya teman, sahabat saya, aku tanya sama dia, saya dapat kejadian seperti ini. Ternyata setelah saya bicara, teman juga kena. Sama, dia dapat rambut. Jadi saya bilang, mana rambutnya? Coba lihat. Dia lihatin rambutnya. Ternyata rambutnya itu sama juga, segenggam. Jadi saya dapat segenggam, teman saya juga segenggam. Sampai pagi ada rambutnya? Ada, pegang. Tuh. Setelah itu kejadian, besoknya dapat lagi. Awalnya kan rambut, yang kedua, yang besok harinya saya dilemparin kayu. Teman juga gitu ngerasa, saya juga ngerasa. Nah, tapi kami nggak hero, tetap aja tutup sampai benar-benar pagi baru kebuka. Ketiga kali, aku kan namanya kita lagi namanya apa ya? Pengen tahu siapa ini sebenarnya yang kerjain itu kan? Takutnya ada yang kerjain atau apa? Saya nggak tidur pada waktu itu, memang nggak bisa juga tidur, nggak bisa banget tidur, kayak ngerasa kayak jangan tidur gitu, kayak digang gitu, nggak usah tidur. Jadi saya tutup dengan selimut satu badan ini kan, saya nggak bisa tidur, saya tutup. Teman semua pada ngolor semua. Saya tutup. Setelah saya tutup, selimut itu tiba-tiba ditarik. Saya tarik lagi. Badan saya pada waktu itu gemetar banget. Jujur, demi Allah bergetar karena kenapa tiba-tiba? Karena saya pikir gini, saya kan makan selimut, kok bisa tiba-tiba ditarik selimut itu? Nah, setelah saya begitu ditarik, tiba-tiba ada nongol depan pintu perempuan. Demi Allah saya lihat baik-baik itu perempuan. Jadi perempuan sosok itu tinggi. Dia tingginya sekitar hampir tinggi pintu lah. 2 meteran kurang lebih. Iya, kurang lebih hampir kayak gitu. Tapi dia nggak sampai ke tanah gitu. Oh, terbang. Ya, jadi melayang gitu. Ya, melayang. Jadi sambil ngeliatin, saya juga sambil ngeliatin gini. Mau bicara nggak bisa. Diam aja kaku kayak gini. Subuh jam 4 teman bangun untuk sholat. Teman saya bilang, kenapa muka kamu pucat? Aku pucat memang pada waktu itu. Nah, setelah kejadian itu saya sakit kurang lebih 2 hari. Paginya saya dicari sama kepala asrama. Mana santri yang atas nama Dahlan. Udah katanya teman saya ada di atas sakit, Pak. Naiklah kepala santri. Dia lihat kepala santri saya. Dia bilang, kamu itu bukan sakit sembarang, kamu diganggu. Akhirnya saya dipanggil untuk tidur di dalam kamarnya. Panggil. Selama saya 2 hari dalam kamar kepala santri, sama sekali gak ada gangguan sedikit pun. Setelah saya membaik, setelah kejadian itu, saya baik. Akhirnya saya masuk kelas lagi. Setelah saya masuk kelas, kejadiannya sore lagi kena. Nah, sore itu kejadiannya lebih parah lagi. Nah, di situ kan pesantren itu kan setelah kita melaksanakan sholat asar, dilanjutkan langsung zikir. Nama zikirnya pada waktu itu zikir rotebil atas. Setelah kami zikir, pukul jam 5 sore, teman-teman kan ada yang bermain, saya mencuci baju di sumur bagian belakang. Jadi tata letak pesantren itu, ini pesantren, sumur itu bagian di belakang. Sumur itu bagian belakang plus dengan kamar mandinya. Saya ke sana. Jadi saya nyuci antara jam 5 sampai setengah 6. Mau menjelang maghrib lah. Saya cuci. Saya nggak tahu bahwasanya itu di situ pesantren ada pantangan untuk nggak boleh mencuci kalau menjelang maghrib. Saya nggak tahu. Iya. Jadi setelah saya mencuci awal-awalnya bagus, baik. Saya mencuci, tiba-tiba ada yang nepuk dari belakang, ada yang lemparin gitu. Lemparin, saya balik, saya lihat ada teman-teman banyak. Jadi saya berteriak, saya berteriak pakai bahasa Makassar sana kan. Bilang, kenapa kamu lempari saya batu? Jadi
Teman saya bilang tidak ada yang lemparin kamu batu. Oke. Saya balik lagi nyuci. Setelah saya nyuci beberapa menit kemudian, saya dilempar lagi. Saya balik lagi, nggak ada orang. Pas ketiga kali saya dipedok begini, ditepuk begini. Pas balik nggak ada orang. Pas begini dia begini langsung. Mukanya, demi Allah serem banget. Wajahnya itu dia tuyul. Oke. Dia semacam tuyul. Dia botak banget itu. Saya masih ingat wajahnya hancur. Tuyul itu hancur. Saya mau berteriak pada waktu itu nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Mau berteriak, mau baca apapun nggak bisa. Jadi tertutup gitu. Saya sadar pada saat teman selesai olahraga gitu, main bola, datang teman saya, dia depuk, "Weh bangun." Ini ditepuk kayak gini kan, baru saya sadar, kaget. Dilihat muka saya kenapa pucat lagi. Datang kepala asrama datang, ditanyalah, saya ditegur, tidak boleh cuci pakaian kalau menjelang maghrib. Saya kembali lagi. Saya kembali setelah saya diambilkan semua. Saya nggak bisa jalan pada waktu itu karena gemetar. Demi Allah saya gemetar pada waktu itu. Saya dibawa, saya ditanya semua. Saya begini, Kak, kamu nggak boleh begini. Kamu nggak boleh mencuci kalau maghrib. Kamu nggak boleh mencuci kalau sendiri. Kalau mau mencuci setelah sholat subuh. Itu pantangannya karena di sini angker. Nah, pada akhirnya setelah kejadian selama 2 kali berturut-turut itu saya dapat, akhirnya kepala sama tanya ke saya. Kebetulan juga kan ada salah satu masyarakat yang dikasih tempat tinggal di situ sama pendiri yayasan. Katanya masyarakat tersebut itu dulu pesantren ini bekas pembuangan mayat. Dulu. Makanya kenapa masih ada rawa. Itu kan depan pesantren itu kan rawa besar. Nah, itu seluruhnya sebenarnya rawa, cuman separuhnya dibikin pesantren, separuhnya rawa. Nah, di belakang rawa itu ada gudang penyimpanan tabung gas. Dan di situ lebih angker lagi. Jadi setelah saya disampaikan bahwasanya di sini angker, di sini tempat pembuangan apa semua tetek bengenya apa, termasuk dengan beberapa noni Belanda semua di situ. Yang awalnya saya biasa-biasa, jadi saya sangat takut pada itu. Ya namanya kan kita sebagai anak sekolahan kan, masih kecil, masih tergolong belia lah, masih rasa takutnya sangat besar. Nah, setelah kejadian itu saya lebih banyak diam merenung sambil saya tanya teman juga, saya kenapa ini? Saya kenapa saya selalu diganggu? Ternyata bukan cuma saya yang diganggu, teman saya juga bilang saya juga diganggu. Saya selalu diganggu, kadang juga saya dilempari, tapi lebih sering saya yang dilemparin. Bahkan sosoknya itu lebih menampakkan dirinya kepada saya daripada teman-teman saya. Nah, setelah kejadian itu kan beberapa lama kemudian saya lebih banyak konsultasi dengan kepala asrama. Saya lebih banyak tinggal di kamarnya kepala asrama. Setelah kejadian itu saya beberapa lama di situ tinggal. Di situ nggak ada gangguan sama sekali. Setelah saya lama di situ, saya kembali lagi ke kamar saya di lantai 3. Karena saya pikir, kayaknya udah bagus ini. Jadi saya kembali. Kejadiannya itu pas malam lagi, malam Jumat itu kejadiannya jam 12 malam. Saya udah tidur jam 10, tapi jam 12 malam itu kejadiannya anak kecil lari. Pas yang di pintu, pintu itu nggak ada ininya, nggak ada kayak pintu gitu kan, nggak ada pintunya. Jadi dia secara langsung lihat gitu. Jadi nggak ada pintunya, dia hanya sebatas kotak gitu. Jadi kita masuk, nggak ada pintu. Saya tidur antara sadar dan tidak, tapi saya sangat sadar melihat anak kecil lari. Sangat sadar melihat. Saya berteriak waktu itu, saya bisa berteriak pada itu. Pas berteriak, teman saya namanya Irwan pada itu. Namanya Irwan melihat. Kenapa kamu? Tapi lucunya itu, saya berteriak, cuman Irwan yang dengar, yang lain tidak ada, tidur semua. Itu yang herannya saya. Di situ saya menjadi pertanyaan, kenapa bisa begini? Jadi saya selalu konsultasi lagi. Jadi setelah begitu anak lari, saya awalnya jauh dari tidur dari Irwan, akhirnya saya mendekat tidur karena saya rasa takut. Saya bilang sama Irwan, tolong
kamu tidur samping saya karena saya takut, jujur saya takut sekali karena Irwan juga merasa takut. Jadi kita sama-sama. Jadi saya tidur di sini, Irwan di sini. Jadi dikelilingi teman-teman semua. Jadi kita di tengah-tengah pada waktu itu karena awalnya kami yang jauh di pojok sana, jadi kita tidurnya di tengah-tengah, dilingkari sama teman-teman. Karena kami takut pada waktu itu. Kami ada rasa takut. Beberapa hari kemudian saya berinisiatif mau melaksanakan sholat tengah malam. Sholat tengah malam itu yang lebih seram bagi saya dan sampai saat ini saya masih merasa diikuti. Kenapa saya bilang diikuti? Karena apa yang saya lihat pada waktu itu sama halnya apa yang saya rasakan saat ini. Pada waktu itu saya jam 2 malam, antara jam 2 malam jam 3, saya pergi ke masjid. Turun ke bawah lagi, pergi ke masjid. Setelah saya berjalan menuju ke masjid, awalnya orang kayak berjalan gitu kan, tak. Tapi saya nggak hiraukan karena saya pikir, oh mungkin kucing atau apa ya, gitu ya lari kan. Jadi setelah saya jalan terus gitu, saya jalan terus, tapi lama kelamaan ini suara ini makin lama makin mendekat. Jadi saya jalan, saya balik lagi ini, gak ada orang, jalan lagi sambil saya zikir terus kan, sambil saya baca semua ayat semua saya baca terus terang pada waktu itu karena saya takut sekali karena saya jalan sendiri. Karena di situ pesantren itu jam 10 malam semua lampu dimatikan. Betul-betul gelap gulita. Lampu di masjid aja dimatikan. Jadi saya jalan, betul-betul jalan karena saya pikirkan saya mau sholat tengah malam. Itu kan wilayah dari pesantren. Jadi mungkin aman lah kalau di situ kan nggak ada gangguan atau apa. Pas saya jalan mau kurang lebih sekitar 50 meter arah menuju ke masjid, saya balik begini nggak ada orang. Pas balik begini, mau dibilang laki-laki enggak, mau dibilang perempuan juga enggak. Jadi dia wajahnya itu semacam badut. Ini hidungnya kayak tomat, matanya merah begini besarnya. Matanya, jadi badannya itu full bulu plus bertanduk satu. Saya lihat tapi saya nggak bisa bicara sedikit pun nggak bisa. Baca Al-Quran pun nggak bisa. Kurang lebih hampir 1 jam saya berdiri tegak kayak orang kayak gimana ya namanya, rasa takut kan gitu. Nggak bisa apa-apa. Saya sadar pada saat bunyi ayam berkokok. 1 jam saya berkokok. Saya lihat baik-baik wajahnya. Saya nggak bisa. Sampai pada waktu itu saya mau melanjutkan tapi nggak jadi. Saya lari kembali ke asrama. Saya naik kembali ke lantai 3 karena nggak bisa. Saya nggak bisa pada waktu itu kejadian karena saya takut sekali. Jujur, demi Allah saya takut banget. Karena saya lihat pada waktu itu depan mata saya. Oh ternyata begini kalau kita lihat setan. Dan ini bukan setan ini. Kalau yang saya lihat ini bukan setan, melainkan iblis. Karena iblis ya. Karena dia bertanduk satu. Setelah saya melihat itu, saya naik ke atas. Sambil saya tutup, saya zikir seluruh. Saya nggak bisa tidur. 1 hari pun nggak bisa tidur. Paginya saya langsung tanya sama kepala senior saya, kepala asrama. Saya tanya, saya melihat gini. Lokasinya itu pas depan gedung aula. Kan di situ kan pesantren itu kan ada gedung aulanya. Jadi saya tanya sama kepala asrama. Saya melihat seperti ini, saya melihat ini. Dia bilang itu jelmaan dari situ, dari pohon itu. Dari pohon itu memang sering diganggu. Jadi kalau kamu ke sana, usahakan jangan kamu sendiri. Intinya hati-hati saja. Itu kata-katanya. Intinya hati-hati saja. Setelah kejadian itu, di situ saya sering melamun. Saya sering, orang biasa bilang saya gila gitu. Saya sering bicara sendiri katanya. Saya sering bicara sendiri. Dari situ juga muncul tangan saya. Yang ini. Oh, yang jempol ini? Yang jempol ini. Ini kejadiannya ini di pesantren. Jadi awal mulanya kejadian itu kurang lebih hampir sebulan saya masuk pesantren, muncul ini. Muncul ini tiba-tiba. Saya tanya orang tua saya, kan di pesantren nggak boleh bawa HP kan. Jadi saya minta tolong sama kepala asrama saya untuk hubungi orang tua saya karena saya harus bicara sesuatu yang perlu. Jadi saya tanyakan orang tua saya, kata orang tua saya, saya mimpi juga nak ayam jantan berkaki 5.
Oh, kakinya 5. Kakinya 5 kan, biasanya kan yang jantan kan kakinya 4, cuma 4 doang. Jarinya maksudnya? Jarinya, ya jarinya 4 kan. Ini jarinya 5. Oke. Gitu. Saya tanya orang tua saya, kenapa tangan saya gini? Jadi orang tua saya konsultasi sama kiai, dia datang. Setelah saya bicara, dia datang konsultasi dengan kiai saya. Kata kiai saya, kamu gak usah potong, kamu akan tahu makna dari tanganmu itu lebih. Jadi yang bikin herannya lagi, tangan ini dia nggak mempunyai tulang, tapi kukunya tumbuh. Kukunya ada, ya, dan itu tumbuh. Dan lucunya lagi, tumbuhnya setiap hari Jumat. Jadi heran bin jaib. Logikanya kan kalau namanya kuku kan, kalau ada tulang pasti tumbuh kuku. Ini nggak ada tulang tapi kukunya tumbuh. Iya. Ini bukti yang saya rasakan selama ada di pesantren. Ini yang awalnya biasa-biasa saja menjadi sangat seram bagi saya. Itu kejadiannya tahun 2010 kejadian itu. Jadi selama saya di pesantren banyak gangguan-gangguan yang saya rasakan, termasuk dengan saya diburu yang namanya, kalau di Makassar itu namanya setan longga. Setan longga. Itu kalau di sini kan setan apa ya? Setan ceking gitu. Yang tinggi itu kan. Saya itu hari malam kejadiannya, saya lagi duduk. Selesai beribadah, kita selesai sholat semua berjamaah, zikir, setelah zikir langsung makan gitu kan. Habis makan kita lagi ngobrol duduk aja. Setelah saya duduk begitu, saya lihat kok ada tiang ini. Biasanya kan nggak ada tiang. Kenapa ada tiang listrik? Dia lagi berdiri kayak gini nih. Jadi tapi saya nggak melihat sampai di atas gitu loh. Saya hanya lihat sampai sekitaran gitu kan, sampai sini lah. Pinggang gitu. Sampai pinggang. Saya lihat begini. Kok ada tiang? Ya saya tanya teman yang di samping saya. Saya bilang, kamu lihat tiang nggak nih? Nggak ada tiang. Nih katanya nggak ada tiang. Malam itu kejadiannya pas malam Senin. Saya masih ingat sekali malam Senin. Iya, malam Senin kejadiannya. Saya masih ingat. Saya nggak pernah lupa itu kejadian waktu di pesantren. Karena saya pikir pengalaman yang paling seram bagi saya. Maka dari itu kenapa saya masih ingat terus sampai sekarang. Setelah saya melihat, saya tanya teman, katanya nggak ada lihat. Tapi saya tanya lagi, masa nggak ada? Ini ada depan, ini ada di samping saya, ini tiang listrik. Tapi katanya itu nggak ada. Akhirnya teman saya bilang, saya gila, panggil gila. Udah teman saya naik, saya masih tetap duduk karena saya penasaran, apa ini? Kenapa ada tiang? Yang awalnya kan tidak ada tiang. Ya. Saya masuk pesantren nggak ada tiang sedikit pun. Saya tempat bermain saja nggak ada tiang. Kenapa ada tiang? Tidak lama kemudian, pas itu, saya lagi gini nih. Nggak lama kemudian saya balik begini, dia kayak gini langsung nih, tiang gini. Oke. Jadi dia gini. Saya lihat gini juga. Nggak bisa bicara, tapi saya bisa berdiri gini, kayak mau nerekam gitu kan sebelah saya. Tapi saya coba untuk lari. Pada waktu itu saya lari, karena saya lihat itu barang dia mau ngejar saya, jadi saya lari. Saya keliling lapangan. Ini kan pesantren, ini pondok, asrama, halaman, ini tempat bermain anak-anak. Di sini rawa, jadi saya larinya kelilingi ini halaman itu. Kelilingi halaman sambil saya diburu. Teman saya yang melihat dari lantai 3, dia ketawa. Kenapa kau lari? Dia bilang, kenapa kau lari? Kau mau lari malam, mau olahraga malam. Tapi saya lihat, saya diburu. Saya yang lihat sendiri mata kepala saya diburu. Teman saya mungkin capek lihat saya lari terus, akhirnya dia turun. Dia juga ikut buru saya, dia pegang saya. Kenapa? Baru saya situ sadar. Saya tanya teman saya lagi diburu. Ternyata itu bukan tiang. Saya bilang gitu. Itu setan tinggi. Dia carilah teman saya, setan apa itu? Setan tinggi, saya bilang setan tinggi. Saya kan tidak tahu namanya setan longga. Apa setan longga? Saya tahu setan longga itu pada saat teman saya cari tahu. Oh, setan longga itu kayaknya setan longga. Nah, yang kalau di Makassar ya. Setelah kejadian itu berselang beberapa hari awalnya hari pertama nggak ada. Setelah kejadian itu kan belum ada. Kedua nggak ada. Ketiga aku dapat lagi suara kuda. Kuda itu pas jam 12 malam. Saya tidur enak-enak kan, saya pikir sudah nggak ada kan gangguan. Saya tidur jam 10 malam, saya terbangun jam 12 malam.
Nah, saya terbangun karena saya mau minum. Pas mau minum, saya dengar suara kuda. Saya cari tahu di mana suara kuda ini. Karena keras suaranya. Suara kuda, orang yang berkuda gitu, lagi bunyi kuda. Saya cari keliling-keliling, tidak ada di kamar. Saya pas nengok ke bawah, orang berkuda. Tapi tidak ada kepala. Di lapangan itu? Di lapangan itu. Saya lihat, saya gini. Enggak, dia jadi keliling ke lapangan, enggak ada kepala. Waduh, ya. Enggak ada. Jadi yang nunggangin kuda itu enggak ada kepalanya. Kudanya itu saya masih ingat warna coklat. Orang itu dia nggak punya kepala, cuman ada kayak apa ya? Kayak gimana? Kayak Superman gitu. Jubah gitu ya? Jubah. Saya lihat pas di kan arah apa namanya arah gudang itu kan ke belakang. Saya lihat sampai ke belakang. Pas melihat begitu, dia balik, saya langsung lari. Masuk ke kamar, tunduk begini lagi. Nah, tidak berselang lama kejadian itu, saya bangun lagi. Saya bangun karena saya dibangunin. Tidak tahu siapa yang bangunin saya juga. Saya kayak dipetok begini. Bangun. Saya bangun. Jam kejadiannya 3:30 mau menjelang subuh. Pas saya bangun, masih apa ya? Namanya kan gelap gulita di situ. Bangun nggak ada orang. Saya tidur lagi. Diketok lagi, bangun. Bangunlah saya. Saya lihat itu depan kamar noni-noni. Belanda. Teman saya juga bangun, dia juga lihat. Sama-sama saya berdua. Jadi saya itu berdua selalu lihat. Sama si Irwan ini. Gitu. Yang lain tidak ada. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya saya memaksakan diri untuk pergi ke rumahnya ustadz saya. Saya tanyakan semua selama saya dari pertama saya masuk, dari seminggu kejadian itu setelah saya masuk pesantren sampai hari itu juga yang saya terbangun lihat nonin one. Saya tanyakan, dia bilang ustadz saya memang tempat itu memang banyak, tapi usahakan banyak berzikir. Saya bilang dalam hati saya, kayaknya percuma berzikir, karena berzikir saya kita diganggu. Jadi saya mikir, orang biasa bilang kan, kalau kalau kita rajin sholat semua, kita nggak bakal ganggu. Siapa yang bilang? Kami aja saya nih anak mondok bang. Ya mondok itu 2 tahun 3 bulan saya mondok, saya ngerasa diganggu terus sampai detik ini. Cuman di antara setan-setan itu nggak ada lagi setan itu yang ganggu, tapi yang mengganggu itu saya sampai saat ini itu yang badut itu. Oh, yang badut ya. Nah, itu badut itu sampai sekarang aku masih ngerasa. Jadi badan aku ini lucunya kalau setiap mau menjelang maghrib pasti berat. Ini aja nggak tahu sebentar ini, mudah-mudahan enggak lah. Pasti berat itu badan saya. Dan bagaimana ya, ini badan berat, ini cuma ini aja berat, ini baru ini berdiri, ini enggak. Iya. Gitu. Sebelah kanan doang berarti? Sebelah kanan doang. Saya tanya orang-orang pintar, katanya kamu belum dapat jodoh untuk obatin kamu. Oh. Gitu. Katanya kamu belum dapat jodoh. Belum dapat jodoh untuk obatin kamu. Saya lanjut setelah saya berbicara sama ustadz saya pada waktu itu. Saya ditanyakan semua bahwasanya sini memang tempatnya serama atau semua. Setelah saya tanya ustadz saya kasih masukan untuk zikir. Akhirnya setelah ustadz saya memberikan zikir, saya kembali ke asrama. Kami masih merenung kan, saya juga merenung, teman saya juga itu Irwan merenung. Jadi kami kembali lagi kami kan nggak gimana ya, masih belum ini. Setelah kami bicara sama ustadz saya kan masih agak ragu itu kan. Jadi akhirnya saya pergi ke kepala asrama saya. Saya konsultasi beserta Irwan juga, saya sama-sama masuk ke kamarnya langsung. Kami bicara seperti ini kejadiannya. Akhirnya kami dikasih solusi untuk menginap lagi di kamarnya beberapa hari. Akhirnya setelah itu kami menginap, nggak ada sama sekali gangguan. Saya terus terang sangat takjub itu sama kepala asrama saya. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena selama saya tidur di sana, di ruangannya, di kamarnya, sedikit pun nggak ada gangguan. Ini ilmunya kuat banget karena kami nggak ada ganggu. Nah, jadi beberapa hari di situ kami bermalam, sedikit pun nggak ada gangguan. Ya, oke. Setelah beberapa hari kami bermalam,
kami dapat lagi gangguan pada hari, kalau bukan hari Minggu, hari Senin. Itu kami bermain. Saya, Irwan, Samsul, dan beserta dengan santri yang lain. Jadi kita bermain namanya petak umpet. Oke. Nah, malam itu jam 9. Waduh. Jam 9 kan masih rame-rame. Masih rame-rame, kami belum istirahat pada itu karena memang belum ada jadwal untuk istirahat. Harusnya kan jam istirahat jam 10, tapi kami belum istirahat itu. Jam 9 malam kami lagi bermain di petak umpet. Kejadiannya itu nah, yang namanya Samsul itu dia yang jadi ini nih. Dia yang kayak ini. Yang jaga. Dia yang jaga. Kami yang lari semua sembunyi kan. Nah, setelah kami sembunyi, kami menunggu untuk dicari kan. Tapi kami di situ itu waktu kurang lebih sekitar 20 menit, 25 menit. Nggak nongol-nongol ya Samsul. Nggak nongol-nongol Samsul. Jadi kami heran semua. Kenapa nggak nongol-nongol Samsul ini? Pada akhirnya kami ke sana, ke lokasi yang tempatnya Samsul jaga gitu kan. Kami ke sana, ternyata dia sudah kerasukan. Gaya kerasukannya kayak gini nih. Iya. Kayak gini, ini kan gini. Ini kan lorong. Lorong. Dia paling pojok ujung. Memang itu memang tempat gelap. Dia sembunyi di situ, dia apa namanya? Dia jaga di situ. Dia lorong, di samping lorong itu kan ada got-got gini. Got-got panjang. Iya. Jadi dia rangkul begini, pas di got itu. Kami berteriak semua. Itu Samsul sudah kayak macan. Itu sudah kayak macan. Kita panggil kakak ini namanya apa, kepala asrama. Kami panggil kepala asrama, datang kepala asrama. Kepala asrama sudah tahu. Kepala asrama bilang, "Nggak usah kamu ganggu. Saya tahu kamu." Ini juga yang jin itu, yang masuki Samsul, dia juga sudah tahu. Katanya itu jangan ganggu tempat saya. Ini tempat saya. Tapi anak-anak ini tetap bermain. Saya kalau cerita bang, terus terang, saya kayak merasa berat. Ya. Jujur, saya merasa badan saya berat bang. Jujur saya terus terang ini sekarang badan saya berat bang. Demi Allah badan saya berat banget. Jadi itu hari setelah Samsul itu ada kepala asrama saya obatin, udah keluar. Jadi kami lagi diambil kembali sama kepala asrama, dikembalikan di atas untuk langsung istirahat aja. Udah. Jadi kepala asrama pada waktu itu harusnya kepala asrama cepat tidur. Harusnya kepala asrama itu biasanya tidur jam 11 kan. Ini tidak. Dia jagain kita sampai jam 1. Dia sudah tahu bahwasanya ada nanti gangguan yang lebih besar lagi. Gitu. Jadi saya bertanya sama saya bilang begini karena saya bertanya besok paginya. Saya bilang, "Pak, kenapa kita dijaga begitu sampai jam 1?" Dia tanya, "Karena ada gangguan besar yang akan datang sama kamu semua." Nah, makanya saya jaga. Oh, gitu. Jadi kami waktu dijaga kami enak tidurnya. Sampai pagi enak tidurnya. Nah, setelah kejadian itu beberapa hari, kurang lebih sekitar 2 hari, kalau nggak salah 2 hari, ada noni-noni datang. Iya, saya masih ingat noni-noni datang. Tapi lucunya itu noni-noni antara saya mimpi dan tidak. Tapi saya rasa itu nyata. Kenapa saya bilang nyata? Karena dia duduk pas begini nih. Duduknya gini. Jadi saya tidur begini kan, tidur. Dia duduknya kayak gini nih. Iya. Ini. Duduknya gitu bang. Jadi saya tidurnya begini, dia duduknya pas di kaki saya. Dia duduknya kayak gitu. Pas saya bangun, saya begini. Saya bangun begini, nggak bisa bicara apa-apa, diam aja gitu. Dia juga kayak gini. Ngeliatin aja. Iya, dia matanya gini. Jadi matanya besar kayak ini. Iya. Saya begini juga. Saya masih ingat sampai sekarang mukanya. Wajahnya itu nenek, saya masih ingat. Mukanya itu mau gimana? Pucat banget lah. Pucat, baru dia rambutnya pirang. Dia ngikat gini rambutnya. Dikepang. Kepang ada 2, 3, 4 kalau nggak salah. Dikepang dia kayak gini nih. Sambil ngeliat saya nih. Saya juga gini. Sambil ngelirik. Saya nggak bisa berkata apa-apa, pada itu diam aja. Sama halnya juga waktu ini paling lucu nih. Waktu pocong. Pocong itu kan ada aula. Ada aula. Jadi kami itu kan aula itu kan memang dipakai untuk kalau ada acara pernikahan. Itu kalau malam kan dimatikan lampu kan supaya nggak terlalu banyak. Jadi ada jendela itu jendela aula.
Jadi kami di depan jauh, depan apa namanya, depan jendela. Kami nongol gini nih, nongol di jendela. Oh, ngintip kan, nggak ada orang. Jadi kita balik lagi. Pas balik lagi, udah depan gini, pocongnya. Jadi itu mukanya hancur sekali banget. Di aula itu. Itu. Jadi pocong itu nampak. Jadi saya gini, ini jendela, dia gini, dia juga gini. Teman saya juga lihat. Ini muka saya. Teman saya muka saya sini, muka teman saya di sini. Samsul juga lihat. Jadi 3 orang saya lihat ini. 3 orang lihat pocong. 3 orang. Dia satu jendela kan, jendelanya kan besar. Kami nengokin nih, pocong. Gila. Itu pocong mukanya hancur sekali, hancur. Jadi banyak belatung ini. Ini belatung. Ini matanya kayak keluar. Mata saya melihat, saya sangat tampak itu pocong. Mukanya kayak itu, mukanya gimana ya? Kayak gini. Kayaknya. Ya. Tulang. Jadi ini kayak banyak belatung, matanya keluar. Jadi pocong memang benar pocong. Kami lihat depan mata kami, lihat demi Allah 3 orang kami lihat. Sama halnya juga kejadian aneh waktu di masjid. Namanya masjid kan di situ tempat ibadah, tempat sholat. Yang bikin saya heran, saya tidur. Pada saat saya tidur, di situ kan nggak ada orang-orang. Saya pada waktu itu sudah sholat isya. Iya, sudah sholat isya. Saya ngantuk. Sholat isya ngantuk. Saya tidur di situ. Saya bilang nanti saya naik ke atas. Pas saya tidur, saya merasa kaki saya ditendang gini. Saya bangun, nggak ada orang. Saya tidur lagi. Saya tidur gini, pakai selimut. Dia jadi terpal masjid. Terpal masjid tiduri, pakai sejadah. Jadi saya dobolin sejadah begini, saya pakai tidur. Kayak gini tidur saya. Saya ditendang lagi, kedua kalinya ditendang lagi. Masih saya bangun begini, nggak ada orang. Ketiga kali saya ditendang, saya lihat gini nggak ada orang, saya lari. Itu masjid itu? Masjid. Asli di sana Bang, banyak kejadian-kejadian aneh yang saya rasakan selama ini. Sampai saya selesai, itu pun lagi nggak sampai selesai, sorry. Di situ nggak sampai selesai saya di sana. Saya di sana itu di pesantren 2 tahun 3 bulan. Harusnya kan 3 tahun. Iya. Tapi saya 2 tahun 3 bulan aja di sana karena saya nggak bisa tahan, Bang. Tapi yang paling ganasnya ini si badut itu. Ikut sampai sekarang ya? Ikut sampai sekarang. Dan bahkan badan saya terus terang Bang, sangat berat. Ya, apalagi sekarang mau maghrib nih. Sekarang jam 6 kurang 15. Ini berat. Ini di sini nih berdiri nih. Ini berdiri nih. Saya nggak main-main Bang. Ini berdiri. Iya, merinding. Ini berdiri. Ini saya berat sekali banget di sini. Ini enggak. Aduh. Sekarang saya rasa. Berarti sebelah kanan doang nih? Iya, ini berat ini. Nih, mungkin kalau orang pintar lihat ini, mungkin dilihat. Mungkin bisa nggak tahu kali ya. Iya. Mungkin kalau orang pintar ya bisa ngeliat ini. Dan tadi kan sorry Bang, kan numbuh jempol nih di sini tadi yang ini ya. Itu setelah lihat badut. Setelah lihat badut. Kejadian ini. Dan kata 1 bulan setelah lihat badut itu, setelah lihat badut, kan saya sudah 1 bulan di pesantren. Ya setelah 1 bulan di pesantren, saya lihat badut, udah mau langsung begitu. Besoknya numbuh. Ini. Tiba-tiba aja. Maksudnya nggak dari besarnya kayak gini langsung. Oh, nggak dari kecil tiba-tiba gede. Nggak dari kecil sama sekali. Tuh. Jadi bukan kayak semacam tai lalat, enggak. Dia langsung tumbuh kayak gini besarnya. Ya kan kalau kutil kan tiba kecil dulu. Iya bener. Tiba-tiba gede. Kutil kan kayak gitu. Dia langsung besarnya kayak gini. Ini asli ini. Ya, nempel ke kulit ini saya biar puter berapa kali nggak sakit Bang. Oh, nggak ada rasa sakit? Nggak ada. Nih, biar aku pijit berapa kali nggak ada. Ini nggak ada tulang Bang. Nih, tapi kukunya tumbuh. Dan lucunya lagi ini tumbuhnya setiap hari Jumat. Maksudnya ini aneh juga nih ya. Maksudnya ini. Setelah lihat badut dan pas diikutin si badut ini sampai sekarang ngerasa sebelah kanan doang. Ini sekarang berat. Maksudnya ini kan sebelah kanan nih jempolnya. Ada hubungannya nggak jempol ini sama badut? Saya nggak tahu Bang. Nggak pernah nanya-nanya orang pintar. Nggak pernah nanya. Saya cuma ditanya aja sama orang pintar. Belum dapat. Ceritanya belum dapat belum dapat pasnya. Jodohnya buat maksudnya jodohnya orang yang bisanya. Yang orang bisa gitu. Makanya saya ini berat di sini. Makanya mungkin tumbuhnya di sini juga. Ya kemungkinan kan sama-sama di kanan. Karena beratnya di sini berdiri. Berdiri lebih berat di sini. Merinding. Ini merinding. Lebih berat di sini nih. Ini berat, ini tuh enggak. Saya ngerasa enggak. Tapi pernah coba dioperasi nggak nih Bang? Udah.
Udah pernah ini operasi dulu. Dulu ini waktu saya masih SMP, udah keluar ya dari pesantren, dioperasi. Iya. Dioperasi, tapi tumbuh lagi. Itu. Kan dia udah copot. Udah copot. Copotannya ada. Udah copot, udah kelihatan copotnya di dokter. Ada copotannya gitu. Ada di dokter. Besoknya tumbuh lagi. Besoknya tumbuh lagi. Tumbuhnya sama begitu. Sama. Ukurannya sama. Nggak berubah. Gila. Makanya saya heran, Bang. Saya ini terus terang heran, ini ajaib. Saya nggak masuk akal ini terus terang. Iya sih. Logika ini saya terus terang gimana ya? Saya nyari-nyari di internet kan tentang kuku bisa tumbuh karena apa kan? Saya lihatnya itu kan, saya lihat karena adanya tulang. Ini nggak ada tulang. Nggak ada tulang ya. Tapi kukunya tumbuh. Tadi juga sempat megang agak. Iya nggak ada, Bang, ini daging. Iya, daging semua gitu. Ya. Daging aja. Ada kukunya nongol begitu. Aneh sih sebenarnya itu. Aneh kan? Gila. Tapi bener nggak dari kecil nih, Bang ya? Bukan sama sekali. Ini real dari SMP. Dari SMP saat habis ngeliat si badut itu. Sehabis saya melihat itu. Yang badut itu. Nah, ini real. Ini bukan dari lahir atau apa enggak. Kemungkinan ya kalau misalnya badut itu berhasil dibuang ibaratnya. Mungkin copot, mungkin lah ya. Mungkin. Cuman kita nggak tahu juga. Karena tadi juga Abang cerita nih ya. Lihat badut hampir sejam nih. Hampir sejam. Saya pada waktu itu bunyi azan, bunyi ayam berkokok baru hilang. Maksudnya baru saya sadar. Karena saya nggak bisa bergerak pada waktu itu. Dia juga akan berdiri juga pada waktu itu. Dia berdiri pas di depan saya. Saya juga kayak gini. Mau bicara nggak bisa, cuman keluar air mata doang. Saya keluar air mata, Bang. Iya, karena saking takutnya ya. Saya takut, demi Allah saya takut banget, Bang. Barusan pertama kalinya lihat jin yang paling seram kayak gini. Ada tanduk selama gitu, saya hidup. Iya. Nah, selama saya hidup, Bang, saya barusan pertama kali lihat kayak gitu. Tadi kan sempat nanya kepala asrama itu ya, yang tentang si badut ini. Iya, katanya hati-hati. Itu penghuni pohon. Jelmaan penghuni pohon katanya. Bukan penghuni pohon. Penghuni yang di sekitaran situ kan ada kebun gitu kan. Ada kebun. Jadi kita masuk pesantren itu ada kebun dulu di sini. Ini mondok pesantren ini yang di depan mondok itu rawa. Ujung ke sana ada jalan ke sana lagi itu gudang gudang gas. Oke. Berarti penghuni dari si kebun ini. Iya, benar. Berarti kebunnya juga bisa dibilang angker. Angker karena hampir seluruhnya katanya itu pernah di pembuangan mayat. Ya. Dan itu tadi kata orang-orang warga sekitar yang tinggal di situ. Berarti di situ dulu sempat terjadi ibaratnya mohon maaf pembakaran dan pembuangan mayat di situ. Kayak gitu ya. Dan itu memang bekas rawa. Ya, rawa. Karena masih ada rawa sih. Masih ada rawa di sana. Masih ada besar. Gila sih. Berarti dari pihak pesantren juga tahu ya ini tempat angker. Mungkin. Dan banyak pantangan tadi. Salah satunya nggak boleh nyuci setelah maghrib. Terus gitu. apalagi pantangannya tadi? Pantangannya nggak boleh nyuci, nggak boleh banyak bermain. Gitu. Gila sih. Tadi juga ada kuda. Ada kuda tapi yang nunggangin itu nggak ada kepala. Juga tadi ada kuntilanak juga. Kuntilanak merah. Oh, merah. Kuntilanak merah. Yang di depan pintu itu? Bukan, itu kuntilanak merah itu 2 kali nampak. Yang pertama itu di depan pintu, yang kedua itu pas di bawah, pas depannya sumur. Itu kan ini sumur, deretan sumur kan itu ada pohon pisang. Yang kuntilanak merah itu di situ, dia berdiri. Nangis tapi dia mau nengkram gitu loh. Kayak mau itu ya. Iya. Apa? Itu juga abang lihat kuntilanak merah itu? Lihat juga, mata kepala saya sendiri. Tapi yang pertama yang di depan pintu itu kuntilanak merah juga? Enggak, itu putih. Oh, biasa putih. Cuman yang ngambang itu ya, pintu itu ya? Iya, ngambang itu. Putih. Tapi yang lebih seram itu juga itu yang di pohon pisang itu, yang berdiri di pohon pisang. Yang merah itu? Iya, lebih ganas lagi mukanya itu. Berarti komplit sekali. Karena cuma setengah aja mukanya hancur. Ini. Oh, ininya biasa? Iya. Di pesantren ini komplit banget setannya ya. Komplit. Ibaratnya apa aja ada. Yang lebih salut tadi di kamar penjaga ketua asrama tadi. Kepala asrama itu di situ aman, nggak ada sedikit gangguan. Jadi saya di situ nyenyak lah ya. Iya, nyenyak. 2 hari 3 hari saya tidur nyenyak terus, nggak ada gangguan sedikit pun. Gila sih, berarti hebat juga ya kepala asramanya. Ini kepala asramanya luar biasa. Dan juga tadi nih abang sempat ngasih foto-foto dari asramanya. Iya, dari pesantrennya. Ada. Cuman kita nggak nyebut nama pesantrennya ya. Di sini kita nggak ada niat sedikit pun untuk menjelek-jelekan pesantren, Bang ya. Iya. Ibaratnya cuman pengen sharing pengalaman horornya. Karena di pesantren itu juga nggak semua siswanya diganggu kan. Maksudnya kalau
murid pesantren dinamain apa? Santri. Santri ya, santri saya lupa. Nah, ibaratnya nggak semua santri diganggu, hanya beberapa santri yang diganggu, termasuk si siapa tadi itu Irwan, si Samsul, Abang, sama, dan mungkin ada cerita-cerita nggak Bang dari senior Abang nih waktu jadi junior? Senior saya katanya siap mental aja. Oke. Itu aja kata-katanya. Berarti dia pernah lah ngalamin juga ya kemungkinan, cuman nggak mau cerita. Iya, dia nggak dia waktu saya masuk, kakak senior saya nggak cerita sedikit pun, cuman hanya mengatakan siap-siap aja. Mental aja. Iya. Berarti kan siap mental itu kan ada banyak faktor nih. Bisa jadi mental buat dibangunin sholat malam-malam, diomel-omelin kan bisa juga begitu kan. Atau ya horornya ini, mentalnya nih. Bener. Karena dari cerita Abang nih gokil sih Bang. Sumpah serem sekali. Dan juga tadi ada sumur tua di situ, tempat nyuci. Itu gede sumurnya. Gede juga. Besar di sampingnya kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu dia deret gini. Ya kayak apa namanya? Gitu ya, susun 1, 2, 3, 4. Iya kayak gitu nih. Kalau malam ibaratnya kalau lagi waktunya mandi ngantri ibaratnya ya. Boleh. Dan di situ ada asrama putri juga? Nggak ada. Oh nggak ada. Memang khusus cowok. Ya, semua. Ya. Oke. Hebat juga nih ya, Bang. Ibaratnya mental Abang di sana 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Itu juga berhentinya karena nggak kuat itu. Nggak kuat. Ibaratnya nggak kuat gangguan ya? Nggak kuat gangguan. Padahal 7 bulan lagi ya. Itu terakhir yang bikin Abang mikir, udahlah, gua keluar aja. Ya karena itu gangguan itu yang apa namanya badut itu. Oh, yang badut itu. Oh, setelah itu kan pertama kali diganggu oleh si badut itu kan sebulan setelah mondok. Nah, itu berarti setelah sebulan itu sering diganggu sama badut itu? Sering diganggu. Contoh gangguannya gimana nih? Banyak banget. Kadang ditarik kaki. Gitu. Kadang kalau saya mandi tiba-tiba saya dilemparin pasir. Sama si badut ini? Iya. Waduh. Berarti dia gangguannya intens nih si badut ini? Iya. Intens banget. Ibaratnya Abang mikir makanya gimana ya? Terus terang saya sangat berat. Oh, lagi berat sekarang udah ini. Iya. Berarti Abang mikir setelah 2 tahun 3 bulan itu mikir setelah keluar mungkin si badut tadi nggak ikut, tapi ternyata ngikut. Iya. Dan ternyata sekarang Abang tangannya merinding nih Bang. Iya, merinding. Dan gila sih, serem gokil. Kita udahan aja Bang ya. Boleh deh kita tutup deh Bang. Oke, itu tadi cerita dari Bang Dahlan nih. Jadi sekitar 2 tahun 3 bulan ya Bang. Iya. Di pondok pesantren di daerah Makassar. Tadi juga udah sempet itu sebenarnya ini udah maghrib nih, udah azan. Iya, dan Abang juga udah merinding nih gemeter ya. Jadi kita udahan aja nih Bang ya. Udah Bang, thank you dulu Bang. Thank you banget Bang. Sama-sama Bang. Udah mau share pengalaman pribadinya nih Bang. Dan buat sobat tengah malam yang mau ngirim cerita juga di channel ini bisa langsung klik link WhatsApp ya, di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu lah dari kata gue Putra pamit undur diri. Bang Dahlan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.